Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Vincentia Intarande, NIM 1803030106 semester 6 kelas C reguler pagi Sosiologi FISIP Undana. Dalam video kali ini saya akan mereview buku kelima dengan judul Bahaya dalam Mencoba Memerangi Korupsi. Bahaya dalam mencoba memerangi korupsi. Dalam buku ini, kali ini penulis mencoba menjelaskan kepada kita bahaya yang akan kita hadapi ketika kita akan memerangi korupsi di sekitar kita. Buku ini berkisahkan tentang seorang menteri keuangan yang coba menceritakan kembali apa saja yang beliau alami ketika menjabat sebagai menteri keuangan di Nigeria. Selama 1,5 tahun, beliau menjadi sasaran tuduhan dan kebohongan di media, di internet, dan di masyarakat. Kebohongan dan propaganda di media, di internet, menuduhnya bahwa beliau sudah mengelola ekonomi menjadi hancur dan bahkan mengatakan menteri keuangan ini mengalihkan dan mencuri miliaran dolar. Dalam buku ini, Menteri Keuangan menjelaskan akan bahaya, perangkap, dan keberhasilan menghadapi korupsi. Dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Mencakup keseluruhan dari korupsi besar atau korupsi politik hingga korupsi administratif. Seperti yang ditangkap dalam kerangka kerja yang diuraikan oleh William Dronski dan Siplia Pradhan dalam makalah tahun 2007 menjelajahi korupsi di depan umum manajemen keuangan. Korupsi besar adalah transfer sumber daya publik berskala besar untuk kepentingan pribadi. Korupsi politik adalah pengaruh menjajakan alokasi sumber daya dan proyek yang menguntungkan pembuat keputusan, teman dan kenalan mengarahkan sumber daya ke proyek khusus dan menyalahgunakan informasi rahasia. Dan korupsi administratif adalah penyelewengan dan penyalahgunaan dana publik, penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Buku ini bukanlah penjelasan lengkap tentang semua korupsi yang ditemui atau semua peristiwa yang terjadi di pemerintahan Jonathan. Fokusnya pada titik nyala utama di mana Menteri Keuangan merasa tidak nyaman dan berisiko secara fisik dan reputasi atas pekerjaan yang sedang ia lakukan. Ketika Menteri Keuangan mencoba memerangi korupsi, beliau dihadapkan pada suatu kondisi yang dimana penderitaan yang dialami ibunya ketika ibunya diculik dan tuntutan mereka adalah agar dia harus memundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Keuangan dan meninggalkan Nigeria. Ibunya dijadikan sandera supaya Menteri Keuangan bisa memundurkan diri. Untuk menunjukkan kepada orang-orang sebelum memundurkan diri dari pemerintahan, Menteri Keuangan ini dipaksa untuk masuk kerja agar tidak terlihat mencurigakan. Ternyata penculikan ibu dari Menteri Keuangan ini dikarenakan Menteri Keuangan menolak untuk membayar pemasar minyak dan uang suret. Skandal korupsi subsidi minyak merupakan penipuan besar-besaran yang melibatkan orang-orang besar di Nigeria. Deskripsi tentang Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Negara yang energik dan terkadang kacau. Dan orang-orangnya sangat wirausaha. Wanita Nigeria sangat giat.
tindakan sebagian kecil penduduk Nigeria telah memberi nama buruk negara itu yang terkait dengan korupsi. Tetapi sebagian besar orang Nigeria adalah warga jujur dan pekerja keras yang menginginkan apa yang diinginkan warga negara di tempat lain agar pemerintahan mereka menyediakan perdamaian, stabilitas, dan layanan dasar. Negara yang memiliki luas sebesar 924 km persegi dan kompleks. Dengan perkiraan populasi tahun 2017 sekitar 900 juta, ini adalah negara terpadat di Afrika dan terpadat ketujuh di dunia. 1 dari 6 orang Afrika adalah orang Nigeria. Nigeria diproyeksikan menjadi negara terbesar kelima di dunia pada tahun 2030. Perkiraan populasi 264 juta dan terbesar ketiga pada tahun 2050, perkiraan populasi 410 juta. Saat ini 63% dari populasi Nigeria berusia di bawah 25 tahun dan seperti Afrika lainnya, populasi mudanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan demografis atau dapat menimbulkan tantangan pekerjaan yang berat dan keluar dari migrasi. Kompleksitas Nigeria sebagian muncul dari lebih 350 kelompok etnisnya yang berbicara dalam banyak bahasa yang sebagian besar tidak dapat dipahami bersama. Akhirnya, saat merenungkan perjalanan yang telah beliau lalui oleh Menteri Keuangan, mencoba menggambarkan hal-hal yang dialami. Jelas baginya bahwa memerangi korupsi memang berbahaya dan berisiko. Tetapi itu bisa dilakukan untuk membutuhkan integritas, keberanian, tekad, dan fokus tanpa henti pada hasil, dan itu membutuhkan perlindungan Tuhan bagi kita yang percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Keberhasilan yang dapat kamu raih di lingkungan Nigeria yang kompleks harus menjadi dorongan bagi orang lain bahwa mereka juga dapat membantu perbedaan, kecil atau besar, ketika mereka berada di lingkungan yang korup. Di Nigeria, dimanapun korupsi tampaknya menjadi cerita yang tidak pernah berakhir. Pencapaian ini harus menjadi sinyal bagi wanita dan pria yang berintegritas bahwa jika mereka mengambil risiko, mereka juga dapat berkontribusi untuk memberi Nigeria pemerintah yang lebih bersih dan layak mereka dapatkan. Penulis berharap ini akan memberikan banyak pembaca untuk merenungkan dan memberikan pelajaran bagi mereka yang ingin menghentikan korupsi dan menjunjung tinggi transparansi dan tata kelola yang baik dalam pekerjaan mereka. Di antara mereka yang melakukan pekerjaan sebagai Menteri Keuangan, terutama yang berasal dari negara berkembang, yang sering melakukan pekerjaan yang berisiko dan jarang berbicara. Mereka seringkali mengatakan tidak kepada rekan kerja, anggota kabinet, pegawai negeri, politisi, dan bahkan bos mereka, presiden atau perdana menteri. Mereka berada di bawah tekanan konstan dan jarang disukai, bahkan jika mereka dihormati karena alasan masa jabatan mereka seringkali pendek. Kesimpulan yang dapat saya tarik dalam buku kali ini adalah kunci dalam perang anti korupsi adalah integritas pribadi Anda dan integritas mereka yang bekerja dengan Anda. Ini berarti memikirkan tentang prinsip-prinsip keterlibatan dan
mengkomunikasikan dengan tim, mengajarkan kepada orang-orang sekitar Anda tentang budaya dan bahaya dan dampak dari upaya kita memerangi korupsi. Anda tidak bisa mengendalikan semuanya, tapi tim Anda perlu mengetahui bahwa Anda tidak akan terlibat dalam tindakan korupsi, kecil atau besar, dan Anda mengharapkan hal yang sama dari mereka. Tekanan sosial dapat memaksa seseorang, bahkan pejabat yang bersih, untuk menyerah pada korupsi. Misalnya, ketika mereka dibujuk atau ditekan untuk menerima hadiah yang benar-benar suap. Situasi itu nyata dan sering terjadi dalam politik pemerintahan. Kunci agar terhindar dari tekanan dari orang lain yang memaksa kita untuk melakukan hal kotor ialah memegang teguh nilai-nilai dan dekatkan diri dengan Tuhan. Untuk bertarung secara efektif membutuhkan pembangunan koalisi dukungan ini yang bisa menjadi yang penting untuk mendapatkan bukti yang baik tentang jenis dan skala korupsi, menganalisis data, dan kemudian mencari solusi. Itu lebih mudah untuk melawan atas dasar bukti objektif. Korupsi harus diperangi oleh mereka yang ada di dalam negara itu. Itu tidak bisa diperangi oleh orang luar, tetapi mitra negara dan lembaga donor dapat memainkan peran penting. Lembaga donor yaitu yayasan dan non-pemerintah internasional organisasi LSM sudah banyak terlibat dalam pertempuran korupsi di banyak negara tempat mereka beroperasi. Mereka juga mendukung organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk meningkatkan transparansi dan pemerintah yang baik dalam operasi pemerintah. Keberhasilan berbagai pendekatan bervariasi dari satu situasi negara ke negara lain dan bahkan satu proyek ke program ke yang lain tergantung pada komitmen orang untuk memerangi korupsi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian.